Keberhasilan seseorang itu ditentukan seberapa besar keyakinan dia untuk berhasil. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim, tetap sehat ya, tetap bahagia ya. Teman-teman, saya mau trade dulu ya di Quotek ini. Sudah beberapa hari saya tidak trading di Quotek. Dan mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Oke, langsung aja saya mau login dulu. Oke, saya sudah masuk ke platformnya Quotek. Terakhir tuh saya trade di tanggal 6 Desember, teman-teman. Sekarang ini udah tanggal 9. Saya memang membatasi trading saya di Quotek karena semakin sering saya masuk ke pasar atau saya trading di Quotek, umumnya saya lebih banyak berambisi untuk menghasilkan keuntungan yang banyak. Saya nikmatin aja dengan berjalannya waktu, karena apa yang sudah saya hasilkan menurut saya itu udah besar banget ya untuk hidup di Indonesia ya. Bisa menghasilkan 1 sampai dengan 5% per hari itu sudah bagus banget teman-teman. Per hari loh, bukan per bulan gitu ya. Jadi kalau saya trade itu diakumulasi dalam satuan bulan. Jadi kalau 1 bulan saya bisa menghasilkan 20% sampai 30%, itu udah luar biasa. Dikali 1 tahun, itu gede banget. Jadi teman-teman, jangan menyepelekan meskipun teman-teman hanya bisa menghasilkan 1%. Tapi kalau bisa konsisten aja, ya sebulan 20%, itu udah gede banget. Mengalahkan bunga deposito, bosku. Ya, oke. Jadi jangan menyepelekan ya. 1%. Jangankan 1%, lu bisa menghasilkan 0,1% aja sehari. Itu bisa dalam 1 bulan tuh 10% lah ya. Kurang lebih 10%, betul nggak sih? Ya 10-an. 10% aja lah sebulan. Itu udah gede banget. Itu mengalahkan bunga deposito ya. Bunga deposito itu hanya 5%, tapi bukan per bulan, bosku. Tapi per tahun. Kalau dibagi 12 bulan, lu hitung sendiri deh. Ya. Oke, seperti biasa saya menggunakan metode apa? Tank trot. Sekali tank langsung trot ya, hanya 2 indikator. Jadi teman-teman yang baru nyasar ke channel saya bisa cek di deskripsi YouTube saya. Di situ sudah saya jelaskan atau di playlist YouTube saya bagaimana saya menggunakan metode atau strategi saya ini. Tentunya tidak semua strategi itu 100% ya teman-teman ya. Yang paling penting adalah kita bisa membatasi resiko kita. Nah, resiko itu tergantung dari kenyamanan kita masing-masing. Sepakat kita ya. Kalau teman-teman, gue menerimanya resiko gue hanya 2%, ya 2% teman-teman pakai dari kapital teman-teman gitu ya. Jadi memang ada yang tipenya konservatif, moderat, maupun ada yang agresif. Tentunya semakin Anda agresif ya untungnya bisa lebih besar, tetapi resikonya lebih besar begitu ya. Jadi teman-teman sepakati dulu di dalam diri teman-teman berapa sih resiko yang siap gue tanggung. Itu yang paling penting ya. Karena kita mau trading dimanapun pasti ada namanya resiko. Dagang pun ada resikonya. Ya, sepakat ya. Oke, kita akan cek dulu siapakah papan peringkat, apakah ada orang Indonesia. Alhamdulillah ada 2 orang dari negara Indonesia teman-teman ya, di peringkat 4 dan peringkat 7 ya. Kenapa saya senang? Karena bisa bersaing ya dengan negara-negara lain. Seperti di sini adalah Pakistan, di sini ada Pakistan juga. Ini Pakistan, bosku. 1, 2, 3 tuh Pakistan semua. Gila nggak loh? Kita lihat yang bawah ya. Ada 2 dari negara Indonesia. Alhamdulillah, ikut senang ya. Tapi teman-teman jangan lihat nominalnya ya, karena setiap orang berbeda-beda. Yang peringkat 4 dia bisa menghasilkan 18.000, kita nggak tahu nominalnya berapa, modalnya berapa ya. Dan peringkat 7 bisa menghasilkan 14.000, kita juga nggak tahu nominal modal dia berapa ya. Jadi memang modal mengikuti hasil gitu ya. Karena wah, lu kalau bisa setiap entry lu bener terus, lu udah jadi dewa, bosku. Lu bisa ngalahin Elon Musk, bosku. Orang terkaya di dunia ya. Oke, langsung aja daripada banyak bacot ya. Saya akan cari-cari dulu aset yang mendukung dari metodenya. Oke. Oh, bisa nih teman-teman. Langsung ya CAD CAF nih. Oke. Agak cukup yakin saya akan entry 1000 ke atas. Oke, kenapa saya ambil ke atas di CAD CAF 93%? Pasti teman-teman sudah tahu ya yang selalu mengikuti saya ya. Apalagi yang menggunakan metode saya ini gitu loh. Karena memang sudah saya share secara detail bagaimana saya entry-nya, berapa aset, berapa resikonya ya. Kenapa? Teman-teman lihat di sini ya. Ini candle merah ini sudah menyentuh BB atas.
Kedua, CCI ini juga sudah menyentuh positif 100. Secara probability harusnya ini candle hijau. Tapi itu hanya probabilitas ya, bukan sebuah kepastian. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa candle hijau lalu diturunkan atau ada seller yang entry ke bawah. Ini nih candle merah nih. Ya. Secara probability harusnya di sini candle hijau, tapi kita lihat apakah saya mendapatkan slidingan atau pas tipis. Pas tipis bosku. Harusnya di sini profit. Karena saya telat tadi entry-nya teman-teman ya. Dia tipis banget ya. Kita lihat apakah saya profit atau balik modal teman-teman ya. Balik modal, tidak untung, tidak rugi ya. Oke. Kurang kuat sedikit aja lagi ya. Oke, kita akan cari lagi teman-teman ya. Alhamdulillahnya kenapa? Karena saya tidak rugi, ya tidak untung juga ya, nggak masalah. Yang penting tidak rugi ya. Oke. Nah, ini bisa nih teman-teman nih. Saya ambil dulu satu ke wah telat waktunya bosku, nggak apa-apa deh. Harusnya di detik-detik 30 ya, tapi ini pas candle merah lagi nih. Ya, pas candle merah dan saya masih ada waktu 1 menit lagi nih, 1 menit 13 detik ya. Saya entry ke atas nih karena dia sudah menyentuh BB atas ya, candle ini ya. Sumbunya ya dia sudah menyentuh ya. Lalu kita lihat juga dari CCI juga sudah keluar dari positif 100 tapi didorong lagi nih ke bawah nih. Oke, kita akan lihat dulu ya, teman-teman ya. Apakah ini candlenya berhasil dia terbang ke atas ya? Masih ada waktu 52 detik. Nah, dia terbang. Oke. Kita tunggu. Oke, di sini saya entry lagi nih. Oke. Oke, 3 langsung. Secara probability harusnya di sini candle hijau nih, teman-teman ya. Karena di sini ada 1, 2, 3 candle hijau, 1 candle merah dan kalau kita lihat dari CCI juga sudah keluar dari positif 100. Tapi kalau ini nanti candle merah ya rugi gitu ya. Dan bismillah ya. Karena kalau kita sudah entry ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau untung memang saya dikasih untung, kalau rugi ya memang saya harus rugi gitu. Jadi saya lebih ikhlas aja, lebih tenang aja gitu teman-teman. Nah, ini candle merah nih teman-teman ya. Saya rugi 4.000 nih. Ya. Oke, ini masih di satu aset saya hitungnya, satu aset gitu ya. Saya sudah rugi 4.000 nih. Oke. Ternyata dia tidak mau candle hijau nih teman-teman. Oke, kenapa saya tadi entry lagi gitu ya teman-teman ya? Karena kan hitungannya satu aset tuh maksimal 2 kali entry gitu. Ternyata di aset keduanya candle merah, saya tidak akan entry lagi gitu. Coba kita lihat USD INR bagaimana. Kita buka-buka dulu ya teman-teman. Euro Jepang belum. Oke, saya entry di GB JPY ke atas teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dia sudah menyentuh ya, sudah menyentuh dan kalau kita lihat CCI tadi sempat menyentuh di positif 100 ya. Lalu dia turun lagi nih teman-teman. Oke, saya langsung entry 4 lagi. Kita lihat ya. Nah, di sini saya cukup optimis ya. Jadi kalau nanti di sini rugi saya mau entry lagi sekali lagi, tapi saya berdoanya ini langsung gansut gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung gansut candle hijau juga ini. Saya entry 4 nih. Kalau teman-teman lihat di sini, dia naiknya langsam ya untuk CCI-nya sendiri ya. Naiknya rapi banget ya, masuk di positif 100 ya. Oke, 3 2 1 boom, meletus bosku. Ya. Di aset GBB JPY ya teman-teman ya, 85% market global ya. Oke, di sini minusnya jadi 600 ya karena kepotong komisi ya, kan dapatnya tidak 100% ya. Coba kita buka-buka lagi nih. Sebelum itu kita ngopi dulu bosku. Biar tidak sinting ya kan. Bismillah. Nah, ini bisa nih GB out ya. Kita lihat ya. Kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Memang ini lagi ranging ya atau lagi sideways di sini ya.
Kita lihat kalau untuk CCI dia sudah keluar ya dari negatif 100. Kita lihat dari sumbunya, sumbu bawah ini memang belum menyentuh BB bawah nih teman-teman nih, BB out ya. Kita tunggu aja deh sampai dia menyentuh ya teman-teman ya. Oh, ini cukup bagus nih. Wah, Jepang nih 90% lagi. Dia udah menyentuh di sini. Harusnya kita entry di sini ya. Tapi kalau kita lihat dari CCA-nya cukup rapi ini untuk naiknya ini. Ini kalau candle hijau saya akan entry ke atas nih teman-teman nih. Kita tunggu habis candle ini teman-teman. Iya, dia sudah menyentuh juga ya. Ini juga sudah menyentuh sebetulnya. Di sini kita bisa entry nih. Tapi memang untuk CCA dia belum menyentuh positif 100. Tapi kalau ini candle hijau ini harusnya udah menyentuh nih. Oke. Oke, langsung aja. Oh, belum menyentuh tapi saya entry dulu nih. Dia belum menyentuh sih teman-teman ya. Tapi di sini sudah menyentuh ya. Ya bismillah aja. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini candle hijau 1000 US dollar saya entry ke atas. Kita lihat. Ya, kita lihat teman-teman ya. Tinggal 5 detik lagi. 4, 3, 2. Dia juga sudah pas menyentuh. Saya akan entry 2 langsung. 2 ke atas lagi. Karena sudah terpenuhi ya. Dari CCI sendiri sudah keluar dari positif 100, sudah menyentuh. Lalu kalau kita lihat candlenya ini sudah menyentuh BB atas yang warna hijau ya. Langsung aja saya entry. Yang tadi saya profit, alhamdulillah. Dan bismillah di sini juga profit. Jadi teman-teman, setiap entry itu sebisa mungkin awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa? Jadi di saat teman-teman entry dan teman-teman profit itu karena izinnya. Kalau teman-teman loss pun karena izinnya. Kalau sudah karena izinnya, teman-teman lebih lebih damai, lebih ikhlas. Kenapa? Lebih damai, lebih ikhlas karena memang izinnya yang menghendaki. Begitu teman-teman ya. Bisa dalam hati ya, bisa juga dalam mulut, yaitu tergantung dari diri teman-teman. Ya kan dalam hati juga bisa ya ngomong bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan begitu teman-teman lebih percaya diri dan teman-teman lebih ikhlas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Meledak. Alhamdulillah. Oke, sudah 2 entry di sini ya. 1000 dan total itu saya ada 12 entry dan saya sudah profit 2100 ya. Dari 12 entry 2100 itu udah luar biasa banget ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tidak percaya bahwa kalau kita bisa berhasil dalam trading itu ya, apapun itu ya, tidak harus di quotek ya. Asal teman-teman punya keyakinan dan teman-teman harus selalu fokus dan dibatasi ya. Baik dibatasi secara apa namanya? Resikonya, lalu batasi juga jangan overtrade, saran saya seperti itu. Dan kita akan lihat ya di analitik saya sendiri. Kalau teman-teman lihat nih, ini dalam satuan bulan ya, dalam satuan bulan ya. Kalau teman-teman lihat dari tanggal 9 November ya, bulan lalu ya, ketemu sekarang ini di tanggal 9 juga. Kalau teman-teman lihat di sini, saya keuntungannya tidak fantastis ya, tidak, hanya biasa aja gitu ya. Profit 5.000, di sini tidak trading, di sini profit 1.800, tidak trading, di sini profit 1.625. Di sini Kamis, Jumat tanggal 15, 16, 17, 18 sampai 18 November saya tidak trading. Lalu November saya trading dapat 3.200, tidak trading. Tidak trading, di sini saya profit 4.000, di sini tidak trading, tidak trading, di sini fantastis ya. Saya menghasilkan 15.000, lalu besoknya ini di hari Senin, lalu di hari Selasa saya hanya profit 1.790. Saya tidak berambisi, wah kemarin saya dapat 15.000, lalu saya harus bisa mendapatkan 15.000 minimal atau di atas itu, tidak. Saya hanya profit 1.700. Lalu sini tidak trading, lalu di sini saya trading 2.700, tidak trading, profit 1.700, tidak trading, 3.300, tidak trading. Di sini Jumat tanggal 6 saya profit 5.792. Lalu di hari Sabtu, Minggu, dan sekarang di hari Senin barusan saya profit 2.100. Nah, kalau diakumulasi dalam satuan bulan, hasilnya besar, teman-teman. Nah, itu tentunya disesuaikan dengan apa namanya, modal teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, saya menghasilkan berapa? 46.556.
46.556. Hasilnya besar kalau kita akumulasi. Lalu saya tariknya juga secukupnya. Keuntungannya itu saya gulung-gulung terus atau di compounding begitu teman-teman. Ya, oke. Dan eh, selama teman-teman yakin dan teman-teman bisa membatasi diri, insya Allah teman-teman bisa berhasil kok. Itu keyakinan keyakinan saya gitu teman-teman. Ya. Nah di sini saya mau tarik dulu teman-teman ya. Oke. Dan untuk deposit sendiri teman-teman juga pasti sudah tahu ya untuk deposit sendiri karena sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Teman-teman bisa pakai USDT atau teman-teman bisa pakai bank lokal. Cuman kalau saya pribadi sih saya pakai USDT gitu ya. Kalau pakai bank lokal sering terkendala begitu ya dari pihak ketiganya gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara deposit menggunakan USDT? Itu banyak kok tutorial di Google, tutorial di YouTube, teman-teman bisa lihat, bisa teman-teman bisa pakai Pintu, teman-teman bisa pakai toko kripto, teman-teman bisa pakai Indodax begitu ya. Tutorialnya tinggal cari aja di YouTube. Sudah saya jelaskan juga, sudah saya kasih tutorialnya. Teman-teman bisa cek di playlist YouTube saya begitu teman-teman ya. Oke, saya akan melakukan penarikan. Oke. Terakhir tuh saya tarik di tanggal 26 bulan 11 ya. Sekarang udah tanggal 9 bulan 12. Jadi saya tariknya itu ya sebulan hanya 1 kali atau 2 kali gitu. Sisanya ya saya compounding sebagai semakin besar itu otomatis kan ketahanan lebih kuat, tradingnya juga lebih tenang begitu teman-teman ya. Di sini saya pakai jaringan BEP20. Di sini saya mau tarik $2.000 aja. Oke, saya ambil dompet walletnya dulu. Oke, di sini saya tarik 2000 US dollar dan teman-teman dibaca ya. Di sini maksimal penarikan bisa masuk ke wallet kita atau ke rekening kita itu 48 jam. Artinya 2 kali 24 jam, berarti 2 hari itu maksimal gitu teman-teman ya. Kadang cepat, kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang 1 jam, 4 jam, kadang 1 hari, kadang 2 hari. Itu tergantung dari quoteknya gitu ya teman-teman. Dan selama ini tidak ada masalah, lancar-lancar aja. Ya selama kita tidak menyalahi aturan dan saya berdoa agar teman-teman bisa profit konsisten begitu teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana saya trading secara santai aja gitu ya, sudah saya jelaskan, teman-teman bisa cek di deskripsi YouTube saya. Dan segitu aja, sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Bye bye, I love you full, I love you full. Oke, saya udah profit 2100. Bye bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pemula.